Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati nafas kehidupan, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau berkatilah kami, kiranya firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi justru boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 10. Saya bacakan bagi kita sekalian. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara, kitab Pengkhotbah ini ditulis dalam konteks kehidupan yang penuh perubahan dan ketidakpastian. Penulisnya melihat bagaimana manusia sering merasa tidak puas dengan keadaan sekarang, lalu membandingkannya dengan masa lalu. Dan zaman itu mirip seperti zaman sekarang. Orang cenderung mengingat masa lalu sebagai sesuatu yang lebih baik. Mereka melihat ke belakang dengan rasa rindu, seolah-olah dulu lebih mudah, lebih indah, lebih benar, lebih baik. Kira-kira saudara, apa sih yang menjadi alasan seseorang rindu dengan masa lalu? Mari kita menyimak 3 alasan umum berikut ini. Yang pertama, karena masa sekarang terasa lebih berat. Saudara, saat kita sedang menghadapi tekanan, masalah, kekecewaan, hati kita, pikiran kita secara otomatis mencari tempat yang lebih nyaman. Dan masa lalu terlihat seperti tempat aman, tempat nyaman, karena kita merasa dulu hidup tidak seberat sekarang. Padahal sebenarnya setiap hidup kita punya tantangannya tersendiri. Hanya saja karena kita sedang lelah, sedang capek, kita jadi melihat masa lalu seolah-olah lebih ringan dan lebih mudah. Yang kedua, karena kita takut perubahan. Saudara, manusia pada dasarnya lebih suka hal-hal yang sudah dikenal, hal-hal yang sudah sering untuk dilakukan. Masa lalu terasa lebih nyaman karena kita sudah pernah menjalaninya, kita tahu ceritanya, kita tahu akhirnya. Tapi masa sekarang dan masa depan penuh dengan hal-hal yang belum pasti. Dan rasa takut terhadap hal yang kita tidak tahu itu membuat kita pengen kembali ke masa lalu. Bukan karena lebih baik, tapi karena lebih familiar dan terasa lebih terkendali. Yang ketiga, karena ada hal-hal yang belum kita lepaskan. Saudara, terkadang kita rindu masa lalu karena hati kita masih terikat di sana. Mungkin bisa saja ada kenangan-kenangan indah yang belum kita rela lepaskan, atau ada luka-luka yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Selama kita belum benar-benar melepaskannya, pikiran kita, hati kita akan terus kembali ke masa itu. Itulah sebabnya kita lebih sulit melangkah maju, karena sebagian dari diri kita masih tinggal di belakang. Saudara, jika kita sering terjebak di masa lalu, maka yang perlu kita lakukan adalah bukan memaksa diri untuk melupakannya, tapi mengubah cara kita memandang masa lalu itu. Kemudian apa cara praktis yang bisa kita lakukan? Saudara, cara praktis yang bisa kita lakukan adalah mari mulailah berdamai dengan masa lalu. Kita menerima masa lalu sebagai bagian dari cerita hidup kita, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Semua itu Tuhan pakai untuk membentuk kita. Dan kemudian latihlah saudara untuk berfokus kepada hari ini. Misalnya mulailah untuk bersyukur, kita melayani, melakukan hal-hal yang membangun bagi orang lain. Dan kemudian jika ada kenangan-kenangan yang pahit, kenangan masa lalu yang menyakitkan, mari belajarlah untuk melepaskan. Kalau ada kenangan pahit yang terlalu kita genggam, luka yang belum kita serahkan kepada Tuhan, mari hari ini segeralah ambil keputusan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan lebih maju jika kita masih menyimpan luka dan kepahitan dalam hidup kita.
Dan satu hal yang paling sederhana namun sering dilupakan adalah jangan lupa untuk ingat kebaikan Tuhan hari ini. Kita ingat nafas kehidupan masih ada, kita masih hidup, kita masih berjumpa dengan orang-orang yang di sekitar kita. Itu artinya Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap bekerja walaupun tidak sama seperti dulu. Saudara, masa lalu boleh dikenang, tapi jangan dijadikan tempat tinggal. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk kembali ke belakang, tapi untuk berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Mari saudara, hari ini kita mulai untuk selalu mengucap syukur, selalu mengandalkan Tuhan, selalu setia kepada kehendak Tuhan sepanjang hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mohon kiranya Engkau menolong, menguatkan setiap kami. Kami mau menyerahkan bahwa setiap mungkin kalau ada kenangan-kenangan masa lalu yang begitu pahit, yang begitu menyakitkan, kami mau belajar serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan bahwa kami seringkali lupa untuk mengucap syukur, tapi mampukanlah kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan setiap hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.